Di episode sebelumnya, Oh Yun Hee mengingat semua kejadian di lantai 47, bahwa dialah yang membunuh Min Seol A. Suryeon berterus terang kepada Oh Yun Hee bahwa dia selama ini memanfaatkannya untuk membalas dendam kematian Min Seol A, karena ia adalah ibu dari Min Seol A. Suryeon meminta maaf dan mengakui semua perbuatannya. Suryeon mengatakan akan segera menangkap pelakunya dan polisi pun akan membuka kembali kasus Min Seol A. Oh Yun Hee menanyakan bukti kematian Min Seol A. Suryeon menjawab bahwa ia melihat dengan jelas pelakunya memakai cincin rubi merah yang dikenakan oleh Chon Soo Jin. Oh Yun Hee segera pergi meninggalkan Suryeon ketika Suryeon menerima telepon dari Logan. Oh Yun Hee mencari pakaiannya yang ia kenakan pada saat kematian Min Seol A ditemukan kalung apel milik Min Seol A. Oh Yun Hee mengatakan ini bukan cincin rubi merah, melainkan kalung apel. Oh Yun Hee hanya bisa menyesali perbuatannya. Logan menelpon Suryeon untuk menanyakan pembicaraan Suryeon dengan Oh Yun Hee. Logan memberitahu Suryeon bahwa Oh Yun Hee adalah salah satu tersangka karena ia juga berada di Istana Hera pada saat kematian Min Seol A. Suryeon tidak meyakini itu dan mempercayai Oh Yun Hee karena sudah seperti adiknya sendiri. Logan memperingatkan Suryeon untuk tidak mempercayai siapapun, bahkan termasuk dirinya. Judente memberikan kunci jawaban ujian kepada Sekyung dan memberikan harapan besar padanya untuk mengalahkan Eumbyul. Judente memeriksa ruang kerjanya karena ia mencurigai Suryeon. Namun Judente tidak menemukan hal yang mencurigakan. Kemudian Judente menelpon asisten pribadinya untuk mendaftarkan kematian Hye-in. Sementara itu, Oh Yun Hee menerima telepon dari kantor polisi bahwa kasus kematian Min Seol A akan dibuka kembali. Oh Yun Hee kaget mendengarnya, namun itu hanyalah khayalannya saja. Polisi memberitahu bahwa Rona telah diketahui mencuri bir di swalayan. Oh Yun Hee sudah merasa tidak tahan lagi terhadap semuanya, sehingga memarahi Rona dan memberikan Rona kebebasan, karena dia sudah tidak ingin hidup lagi. Oh Yun Hee menjelaskan bahwa ia tidak seperti yang Rona pikirkan. Rona pun akhirnya meminta maaf kepada ibunya dan berjanji akan kembali ke sekolah. Rona meminta Sekhun untuk membantunya belajar. Sekhun terlihat senang melihat Rona kembali sekolah. Ketika Oh Yun Hee bergegas pergi membawa pakaiannya dan kalung Seol A, Suryeon tiba-tiba sudah berada di depan pintu rumah Oh Yun Hee. Suryeon meminta Oh Yun Hee memberi kesaksian bahwa Min Seol A meninggal di Istana Hera. Oh Yun Hee menolaknya dan berkata ia tidak mau terlibat lagi karena selama ini dirinya dan Rona sudah cukup menderita. Suryeon meminta pengertian Oh Yun Hee bahwa dia juga adalah seorang ibu yang anaknya telah dibunuh. Suryeon melihatkan kalung yang berisi abu Min Seol A. Namun Oh Yun Hee berteriak jangan katakan Min Seol A lagi dan langsung pergi. Suryeon merasa aneh dengan sikap Oh Yun Hee. Sementara itu, pengacara Lee menemui Yoon Chul di rumah sakit Cheong A. Karena setelah bercerai dengan Soo Jin, Yoon Chul tinggal di rumah sakit. Pengacara Lee menganggap Yoon Chul tidak tahu malu. Namun Yoon Chul menceritakan bahwa ayah mertuanya tepat sebelum ia meninggal mengangkatnya menjadi direktur rumah sakit Cheong A. Oh Yun Hee menghancurkan semua bukti-bukti kematian Min Seol A karena ia tidak ingin ada orang yang tahu bahwa ia yang membunuhnya. Di sekolah, anak-anak Raffles dikagetkan dengan kedatangan Rona. Dan Sekhun memberitahu bahwa ia dan Rona telah berpacaran. Sebelumnya, Rona meminta bantuan Sekhun untuk berpura-pura untuk menyukainya. Sekyung memberitahu Sekhun bahwa Rona hanya memanfaatkannya saja, namun Sekhun tidak memperdulikan itu. Suryeon mendapatkan kabar bahwa dokter yang merawat Hye-in menghentikan pengobatannya karena ada yang melaporkan kematian Hye-in.
Sementara itu, Yul menggagalkan ujiannya karena terpengaruh oleh kedatangan Rona. Yul meminta Rona menemuinya dan berusaha mengancam lagi. Namun Rona melawannya dan Sehun pun datang untuk membantu Rona. Yul meminta Sehun tidak mendekati Rona karena ibunya adalah seorang pezina. Sehun memberitahu Yul bahwa ayahnya dan Chun Sujin berselingkuh. Sehun meminta Yul untuk berhenti membuat keributan. Sementara itu, Judente menyuruh orang suruhannya mengikuti Suryon kemanapun. Namun berkat bantuan dari Gohodong, Suryon berhasil mengelabuinya. Judente membawa Logan ke lokasi tanah yang akan ia jaminkan. Tiba-tiba Suryon datang dan mengatakan bahwa itu toko furnitur yang sedang ia jalankan, dan tanahnya adalah milik anakku Hyein. Judente menjelaskan bahwa Hyein telah meninggal baru-baru ini. Namun Suryon mengatakan bahwa Hyein masih hidup dan membuktikannya pada Judente dengan membawa Hyein ke hadapannya. Judente merasa kesal dan langsung memberi hukuman asistennya karena ia berhasil dibodohi oleh Suryon. Sementara itu, Oh Yun-hee mencurigai Suryon dan Logan bekerja sama. Ketika Yun-chul pergi menemui Yul, dia memberitahu Sujin bahwa ayahnya telah mengangkatnya sebagai direktur rumah sakit pusat medis Cheongha. Sujin marah dan meminta pengacaranya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun ketika akan pergi, Sujin mendapatkan pesan yang berisi rekaman video direktur Cheongha terjatuh dari tangga. Sujin merasa takut dan bertanya-tanya. Sehun mengetahui Sekyung mendapatkan kunci jawaban ujian. Sehun meminta Sekyung berhenti untuk berbuat curang. Namun Sekyung tidak peduli karena ia hanya ingin mengalahkan Yul. Sehun melihat luka di lengan Sekyung. Dia menanyakan apakah ayahnya yang melakukan itu. Sekyung menghiraukannya. Judente marah besar. Dia mencari-cari Suryon di penthouse. Judente menanyakan keberadaan Hyein. Namun Suryon tidak mau memberitahu Judente. Judente mencekik Suryon dan berusaha membunuhnya. Namun Suryon berhasil melempar kepala Judente dengan patung yang ia raih. Apakah Suryon berhasil melarikan diri dari Judente dan berusaha meyakinkan Oh Yun-hee untuk pergi ke kantor polisi? Saksikan episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe.